perkenalkan, yang pertama menyampaikan materi adalah Bapak Muhammad Salim Eskom MPD selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta. Kepada Bapak Muhammad Salim, waktu sepenuhnya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Martadi, Bu Rina, Kepala Seksi FMP, moderator, host, serta seluruh peserta belajar bersama dalam jaringan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya berkat rahmat dan inayahnya lah pada siang hari ini kita dapat berkegiatan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Amin. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan tentunya kita berharap dan berikhtiar terus agar kita semuanya terhindar dari COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, Merdeka Belajar merupakan konsep yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya untuk memberikan lebih keleluasaan kepada dunia pendidikan dalam kerangka menguatkan kompetensi yang diperlukan anak di masa depan. Dan untuk dapat melakukan itu tentunya kita perlu menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi anak, agar anak mampu survive dan bersaing hidup di eranya nanti. Kompetensi masa depan yang akan memberikan ketahanan pada anak untuk survive hidup di eranya atau yang kita kenal sebagai pembelajaran abad 21 mencerminkan 6C, kurang lebihnya seperti itu. C yang pertama adalah critical thinking skill, yakni kemampuan berpikir kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, mampu merespon berbagai hal yang terjadi dan berusaha untuk mencari tahu. Oleh karena itu, seorang guru janganlah merasa risih ataupun terganggu ketika ada siswanya yang kritis, banyak bertanya dan sering mengeluarkan pendapat. Hal tersebut sebagai wujud rasa keinginan tahu yang tinggi. Hal yang perlu dilakukan guru adalah memberikan kesempatan secara bebas dan bertanggung jawab kepada setiap siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah communication, kemampuan berkomunikasi dan memecahkan masalah, yakni mampu menyampaikan gagasan dengan lugas dari hasil pemikiran atau hasil kajiannya. C yang ketiga adalah collaboration, kemampuan bekerja sama, mampu menjadi tim yang saling mendukung dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran secara berkelompok melatih siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Hal ini juga untuk menanamkan kemampuan bersosialisasi dan tentunya mengendalikan ego serta emosi. Dengan demikian, melalui kolaborasi akan tercipta kebersamaan, rasa memiliki sense of belonging, tanggung jawab, responsibility, dan kepedulian antar anggota. Yang keempat adalah culture embracing, kemampuan berempati dan beradaptasi di berbagai budaya. Kemampuan untuk merespon situasi dan kondisi yang terjadi dengan kasih sayang
dan menghormati berbagai perbedaan. Yang kelima adalah creativity, kemampuan menciptakan suatu yang baru atau menghadirkan sesuatu yang baru dari merakit apa yang telah ada. Untuk itu, guru perlu membuka ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa, kembangkan pula budaya apresiasi terhadap sekecil apapun kreativitas, peran, serta prestasi siswa. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk terus meningkatkan prestasinya. Tentu Bapak Ibu sekalian, ingat di era tahun 80-an, seorang pemandu gambar yang mengisi acara menggambar atau melukis di TVRI, yakni Pak Tino Sidin. Beliau selalu berkata bagus terhadap apapun kondisi hasil karya anak-anak didiknya. Ini pengalaman pribadi saya dahulu pernah mengirim gambar gunung. Sebetulnya bentuknya nggak karuan, mungkin seperti aqua galon, tapi apa dia katakan? Bagus. Jadi kebetulan beliau juga sering main ke rumah tetangga saya di daerah Tomang dan diberi kesempatan untuk mengirim gambar. Senang sekali saya saat itu dan saya menjadi termotivasi. Dan hal ini perlu dicontoh oleh para guru-guru kita, karena dengan demikian para siswa merasa dihargai. Yang keenam adalah connectivity utilizing, konektivitas dan mampu menembus ruang dan waktu, memiliki keterampilan untuk berkoneksi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apalagi Bapak Ibu sekalian, abad 21 adalah abad digital. Dengan menggunakan perangkat teknologi yang semakin canggih, seperti smartphone dan lainnya, dalam hitungan detik, dapat dengan mudah terhubung ke seluruh dunia. 6 kompetensi ini sangatlah amat penting, dan ini adalah kompetensi-kompetensi yang amat sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Lanjut Bu Rama. Sebagai langkah awal mewujudkan merdeka belajar, Kemdikbud melakukan 4 pokok kebijakan, yakni pertama, perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional diganti dengan asesmen yang diselenggarakan murni oleh sekolah dalam bentuk tes tertulis atau penilaian lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan, sehingga guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa, tidak seperti sebelumnya. Yang kedua, perubahan terkait UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran di mana guru secara bebas dapat memilih, membuat dan mengembangkan format RPP. Dan yang terakhir adalah peraturan penerimaan peserta didik baru, di mana zonasi didik baru sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019. 4 pokok kebijakan ini secara garis besar akan mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Guru diberikan keleluasaan untuk menilai hasil belajar siswa melalui ujian sekolah dan berbagai bentuk teknik penilaian. Secara nasional, pengukuran capaian kompetensi siswa dilakukan dengan melihat kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh siswa dan karakter yang tampak. Dalam mendesain pembelajaran pun, guru diberikan kemudahan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih ringkas dan fokus. Ini dimaksudkan agar RPP bukan hanya sebagai pemenuhan administrasi saja, tetapi menjadi alat refleksi bagi guru itu sendiri. Apakah pembelajaran yang didesain sudah tepat? Apakah sudah efisien dan efektif? Sudah bermaknakah bagi siswa dan seterusnya? Dan untuk pemerataan pendidikan, maka pola zonasi menjadi pilihan kebijakan dalam penerimaan siswa baru, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola prosesnya. Yang terpenting adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Permendikbud
44 di mana zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan orang tua maksimal 5% dan prestasi sisa dari ketiga jalur yang ada disesuaikan dengan kondisi daerah dan tentunya karakteristik kebutuhan daerah. Di mana Bapak Ibu sekalian sesungguhnya Permendikbud 44 ini lebih fleksibel dan sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan sebelumnya ketika Permendikbud 51 tahun 2018 Junto Permendikbud 20 2019 di mana zonasi minimal 80%, prestasi paling banyak 5% dan perpindahan orang tua paling banyak 5%. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini secara nasional pelaksanaan PBDB jauh lebih baik. Walaupun untuk DKI seperti sempatlah terjadi demonstrasi yang mungkin bisa kita jadikan catatan. Namun sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah berupaya melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan PBDB. Semuanya dilaksanakan secara objektif, by system yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kebetulan ketika pelaksanaan PBDB kami selalu berkomunikasi dengan Pak Wakil yang merupakan Ketua PBDB Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagai lanjutan dukungan untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, terjadi perubahan paradigma akreditasi. Lanjut Bu. Akreditasi yang dilakukan saat ini tidak hanya menilai secara kecukupan, tetapi juga yang terpenting adalah kinerja. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar PTK, dan standar pengelolaan menjadi fokus penilaian akreditasi. Di mana yang akan dilihat, Ibu lanjut, di mana yang akan dilihat adalah benar-benar kinerja, bukan hanya secara dokumen saja, sehingga tidak hanya well documented, tetapi juga harus well dalam implementasinya. Ini berarti asesor dimungkinkan melihat bagaimana guru melaksanakan pembelajaran, yang selama ini baru melihat kelengkapan perangkat dan rekaman kegiatan pembelajaran. Dengan demikian saya rasa tentu akan lebih baik dan objektif. Hal yang pernah saya dapati, contoh kasus di sekolah A yang kasat mata lebih baik dalam segala hal dari sekolah B, kok akreditasinya lebih rendah, itu tidak akan terjadi lagi dan akan terminimalisir dengan paradigma baru akreditasi yang akan dilakukan ke depan. Selain itu, lanjut Bu Rahma, selain itu juga ada perubahan paradigma dalam penilaian pembelajaran dan hasil belajar yang kini dilakukan dengan ujian sekolah. Dimaksudkan, Bu Rahmat, untuk menilai capaian kompetensi secara holistik. Kompetensi siswa tidak hanya dinilai pada saat akhirnya saja, tapi dia dilihat dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. Maksudnya adalah agar pembelajaran yang dilaksanakan bermakna bagi siswa dan mengedepankan kompetensi untuk hidup di masa depan, sehingga pembelajaran dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai dengan metode penilaian yang tentunya lebih tepat. Arahnya untuk memperbanyak pembelajaran dan penilaian berbasis proyek. Dengan demikian, guru lebih leluasa menilai kompetensi siswanya. Lalu bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh atau home learning sekarang? Pelibatan orang tua dalam penilaian kompetensi siswa perlu didesain mekanismenya. Pemberian tugas dalam bentuk proyek yang melibatkan orang tua mendorong interaksi antara orang tua dan siswa dalam pembelajaran yang tentunya juga melalui panduan daripada guru. Ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum merupakan penyederhanaan dari ujian nasional yang begitu kompleks. Konsep yang digunakan adalah asesmen
yang mengukur kemampuan minimal, kompetensi minimal yang dibutuhkan oleh para siswa. Materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Kompetensi literasi bukan hanya kemampuan membaca, tapi yang lebih penting dari itu adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut, memaknai untuk kemudian mengimplementasi. Sedangkan numerasi ialah kemampuan menganalisis dan menggunakan angka-angka, memaknai bagaimana dapat menghitung berbagai hal yang mungkin dapat terjadi. Survei karakter digunakan untuk mengetahui bagaimana penguatan karakter anak di sekolah. Tujuannya untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong, apakah level toleransinya sehat, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying terjadi. Survei itu digunakan untuk menjadi tolak ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajarannya. Saat wabah COVID-19 ini muncul, seluruh aktivitas manusia tentunya dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran baik dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus yang amat sangat masif. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret setelah Mendikbud mengeluarkan SE nomor 2, nomor 3, nomor 4 terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID dan SE nomor 15 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah dalam masa penyebaran COVID-19. Pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini dilaksanakan merupakan solusi terbaik pada situasi saat ini. Mengingat penyebaran COVID-19 yang cukup pesat dan belum ada vaksin. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tren COVID-19 bulan Juni lebih besar dari akumulasi Maret sampai dengan Mei. Begitu juga bulan Juli ini yang luar biasa. Bahkan untuk DKI kemarin mengalami penambahan yang luar biasa sebanyak 404 per harinya. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga anak-anak bangsa dari wabah COVID-19 dan dengan tetap terus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Kemdikbud sendiri berpedoman bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik benar-benar menjadi prioritas. Beberapa tips melaksanakan pembelajaran jarak jauh disampaikan juga oleh Mendikbud kita Bapak Nadiem Makarim, yang intinya adalah mengakomodir kondisi real yang dialami guru, orang tua dan siswa, di mana perubahan pembelajaran saat ini merupakan perubahan yang tentunya tidak lepas dari kegundahan para guru, kegelisahan orang tua, dan kebingungan para siswa. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, perubahan ini sesungguhnya justru memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mulai beradaptasi pada situasi yang nanti akan dijalani oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Pembelajaran saat ini merupakan titik tolak mempersiapkan anak-anak di masanya nanti. Dengan kesungguhan insya Allah dan keikhlasan semua pihak, maka pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di balik pandemi COVID-19 tentu tetap saja ada manfaatnya, di mana kita semua dipaksa oleh corona untuk lebih melek IT, yang merupakan tuntutan di era yang akan datang. Sejalan dengan kebijakan itu, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang bermakna saat ini? Perlu kita sadari bahwa saat ini kita ingin anak-anak kita menjadi sejahtera hidup di zamannya nanti. Maka untuk itu perlu dibekali pembelajaran yang membuat mereka sejahtera. Lanjut Bu Rama, kata sejahtera dalam bahasa Inggris adalah prosper.
Kata prosper memiliki arti di setiap hurufnya. Dan di setiap huruf itu mengandung makna bagaimana kita perlu menghadirkan pembelajaran. P pertama dari prosper adalah positivity. Bagaimana kita mendesain pembelajaran yang menumbuhkan sikap positif. Misalnya dengan memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya R, relationship. Bagaimana mendesain pembelajaran yang membangun hubungan komunikasi antara guru dengan anak, anak dengan anak, dan anak dengan orang tua. Misalnya dengan kita terus melakukan pertemuan secara online. Selanjutnya outcome. O, bagaimana mendesain pembelajaran yang memiliki dampak yang jelas. Misalnya kita membuat olahan makanan seperti tempe dan seterusnya. Yang selanjutnya S-Strange, bagaimana mendesain pembelajaran yang menginisiasi anak untuk bergerak, mengaktifkan fisikomotoriknya misalnya olahraga. Selanjutnya P, Purpose, bagaimana mendesain pembelajaran yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya menanam tanaman sayur dan buah. Selanjutnya E, Engagement, bagaimana mendesain pembelajaran yang menginisiasi anak untuk melakukan hal bersama dengan keluarga, misalnya merapikan tempat tidur dan seterusnya. Dan yang terakhir R, yakni resilience, bagaimana mendesain pembelajaran yang membuat anak memiliki daya juang, misalnya memasak, menyetrika, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu kami LPMP DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta. Dari instrumen yang kami sebar, diperoleh informasi dari sekitar 24.000 responden, siswa dan orang tua. Respon pembelajaran jarak jauh menyenangkan, mayoritas dirasakan oleh siswa SD sebanyak 61%. Sedangkan siswa menengah sebagian menyenangkan, sebagian membosankan. Tentu ini adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena SD selama PJJ merasa lebih leluasa dan dekat dengan orang tua. Dan orang tua senantiasa membimbing. Namun, bagaimana ketika new normal nanti, ketika orang tua, baik orang tua laki dan perempuan, harus pergi ke sekolah, harus bekerja. Hal ini perlu disiasati ke depan. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA yang sudah mulai memiliki kehidupan sosial yang lebih luas, tentu PJJ yang lama akan menimbulkan kebosanan karena mereka tidak dapat lagi berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Walaupun tentu saja pembelajaran konvensional lebih menyenangkan bagi semua peserta didik. Karena tentu dapat berinteraksi langsung dengan sesama temannya, dengan gurunya, dan lingkungan sekolah, dan seterusnya. Dilihat dari peran orang tua selama PJJ cukup baik. Meski siswa SMP dan SMA lebih banyak orang tua yang kadang-kadang saja yang ikut membantu. Ini wajar karena anak SMP dan SMA bisa lebih mandiri ketimbang anak-anak sekolah dasar. Selanjutnya, perangkat yang digunakan dalam PJJ adalah 82% HP dan laptop 13%, dengan kuota dari orang tua. Aplikasi yang digunakan, lanjut Bu Rama, yakni mayoritas Google Classroom, 52%. Nah, ini kendalanya nih. Kendala yang dirasakan orang tua, pertama, tidak ada akses internet, yang kedua ya 32%, dan yang terbanyak adalah tidak paham substansi pembelajaran. Ini harus benar-benar ditekankan, apalagi ketika guru hanya memberikan soal-soal tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu. Ini kendala yang dirasakan oleh berbagai anak dalam pembelajaran. Bahkan seharusnya guru membuat video tutorial atas materi yang diberikan agar mudah dipahami anak dan tidak membebani orang tua. Gagap teknologi 19% dan lainnya 15%. Melihat respon-respon ini Bapak Ibu sekalian, maka perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran agar kebingungan dan kejenuhan dapat diminimalisir.
Juga agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menantang yang pada gilirannya dapat lebih bermakna bagi anak. Beberapa hal yang harus dilakukan, yang pertama oleh guru. Dalam home learning, guru dapat memberikan penjelasan seperti yang saya sampaikan di atas melalui video tutorial. Atau yang kedua, memberikan tugas secara bergantian. Misalnya satu hari, satu tugas dari mapel tertentu atau materi tertentu, sehingga anak tidak terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk pada waktu yang bersamaan. Nah, ini juga banyak dialami oleh para peserta didik kita. Dan untuk itu guru perlu berkoordinasi dalam pemberian tugas. Selanjutnya menggunakan berbagai aplikasi untuk pembelajaran. Misalnya digunakan secara variasi antara Google Classroom, Rumah Belajar, Google Form, link video yang relevan dengan materi, dengan tujuan agar lebih variatif dalam rangka menghilangkan kejenuhan dari para siswa, atau sekedar membuka ruang diskusi berbincang dengan siswa melalui Zoom, video call, dan lainnya. Fungsinya adalah membangun interaksi positif antara guru dan siswa dan memberikan tugas kontekstual, sesuatu yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik kita. Yang kedua, yang harus dilakukan orang tua, yakni keterlibatan dan peran orang tua selama PJJ ini amat sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, harapannya orang tua terus menyediakan waktu yang cukup dalam kerangka memberikan motivasi kepada anak, membantu kegiatan pembelajaran dan memantau perkembangan anak dengan senantiasa terus juga menjalin komunikasi dengan para guru. Untuk Disdik juga perlu rupanya memberikan penguatan kepada sekolah dalam mengelola dana BOS untuk pelaksanaan kegiatan PJJ, terutama menggunakan kuota internet. Dan alhamdulillah sesungguhnya Mendikbud juga sudah memberikan keleluasaan untuk hal tersebut dalam penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, serta hal-hal lain seperti memberikan bantuan teknis jika diperlukan. Kami, Bapak Ibu sekalian LPMP, berdasarkan hasil MONEF yang sudah kami lakukan, di mana para responden, baik guru, Kepsek, pengawasan, dan lainnya menyatakan perlu peningkatan kompetensi, terutama pemanfaatan IT dan keterampilan dalam pelaksanaan jarak jauh. Kami selalu siap memberikan layanan kepada seluruh PTK berupa kegiatan inovasi yang kami lakukan, yakni belajar bersama dalam jaringan, bersama para fungsional kami, baik Widya Suara, pengembang teknologi pembelajaran, para staf potensial, bahkan para expert. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini, dan kami juga men-share di website LPMP berbagai best practices yang dapat dilihat dan diadopsi oleh para guru dan hal-hal lain yang kami lakukan. Bapak Ibu sekalian, Jumat lalu kebetulan kami juga LPMP DKI Jakarta diajak oleh BSNP ketika BSNP melakukan uji publik terhadap pengembangan standar pembelajaran jarak jauh pendidikan dasar dan menengah, mencakup formal dan non-formal, agar upaya peningkatan mutu dan penjabitan mutu penyelenggaraan PJJ dapat dilakukan secara pertama regulatif, terarah, sinergis, efektif, efisien, dan produktif. Yang insya Allah Bapak Ibu sekalian akan segera rilis dalam waktu dekat dalam kerangka standarisasi pembelajaran jarak jauh, yang tentunya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan PJJ pada setiap satuan pendidikan. Bukan hanya pada saat pandemik yang saat ini terjadi, bahkan digunakan pada kondisi normal sekalipun. PJJ yang terstandarisasi diharapkan menjadi solusi dalam pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan teknologi tepat guna secara berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan karakteristik jenis serta jenjang pendidikan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, perlu senantiasa kita kawal pembelajaran yang bermakna bagi anak sebagai wujud mereka belajar, sehingga anak Indonesia tumbuh
menjadi anak yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan mampu bersaing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah, daya, dan upaya yang kita lakukan dalam kerangka meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh anak untuk tetap survive dan bersaing di masa yang akan datang. Selamat menjalankan tahun ajaran baru, tetap semangat. Pandemi COVID-19 jangan sampai mengurangi semangat kita untuk lebih melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam sebuah kaidah usul fiqh dikatakan bahwa man kana aksaru fi'lan aksaru fadlan. Barang siapa yang banyak berbuat tentu akan mendapatkan fadilah yang lebih banyak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah semangat kita di dalam memasuki tahun ajaran baru, kita berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Dr. Marsadi, MSN, untuk menyampaikan paparannya. Sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Marsadi dari tempat masing-masing ini. Silakan Pak Marsadi. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Pak Muhammad Salim, ya, yang beliau hari ini bisa mendampingi kita semua, Ibu Rina, ya, yang sangat saya hormati, beserta teman-teman Widya Iswara LPMP DKI Jakarta. Dan hari ini saya memberikan perhatian khusus kepada Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang dirahmati oleh Allah. Nah, beruntung dan bersyukur sore hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian meskipun dalam tatap maya, ya. Tetapi semoga pertemuan kita ini akan memberikan pengalaman baru, ya, wawasan baru untuk kita semua, sehingga tatkala kita semua memulai tahun ajaran baru ini penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat untuk melayani anak didik kita. Mohon izin saya akan share PowerPoint screen, ya. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, ada 2 poin nanti, ya, 2 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang pertanyaan mendasar yang harus kita urai. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ada kurikulum transisi? Bukankah hari ini kita sudah ada kurikulum 2013? Kan gitu, ya. Itu pertanyaan pertama. Nanti kita akan coba urai kenapa pertanyaan itu bisa kita jawab bersama. Lalu pada bagian yang kedua, nanti saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merencana, mereformulasi, atau menyusun kurikulum transisi di era tatanan baru ini. Ya. Yang pertama, pertanyaan mengapa kita harus membuat kurikulum transisi. Kalau kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian, kurikulum itu dalam konteks Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, itu dimaknai sebagai seperangkat. Seperangkat itu maknanya bukan satu, tapi gabungan dari beberapa. Seperangkat apa? Seperangkat rencana dan pengaturan. Berarti ada 2 kata kunci, rencana dan pengaturan. Ya, jadi sesuatu yang sudah direncanakan, kemudian bagaimana mengaturnya. Nah, apa yang direncanakan dan diatur di dalam seperangkat itu? Yang direncanakan dan diatur terkait dengan satu isi, ya, dan bahan. Jadi makanya selalu ketika bicara kurikulum pasti bicara standar isi, ya, standar isi. Lalu yang kedua tentang cara, ya, cara. Maka akan bicara tentang standar proses yang di dalamnya pasti bicara tentang penilaian. Sehingga kerangka pembicaraan kita hari ini nanti pasti akan bicara bagaimana terkait isi dan bagaimana terkait dengan strategi atau cara untuk mencapai isi itu. Lalu kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa kurikulum 2013 itu sudah berjalan 7 tahun. Ya. 7 tahun sudah, tanpa kita sadari. Lalu pada tahun yang ke-7, di tahun 2020, kita kemudian dihadapkan
ya, pada kondisi yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan atau kita duga sebelumnya. Ya. Padahal kurikulum 2013 itu dirancang untuk situasi normal. Ya, standar isinya jelas di situ, menyangkut based on karakter, ya, kemudian mencakup 4 kompetensi KI 1, KI 2, KI 3 itu, kemudian menekankan HOT, kemudian keterampilan abad 21. Standar prosesnya juga sudah jelas. Ada scientific approach, beragam model, kemudian tatap kelas dan di lab dan sebagainya, termasuk standar penilaiannya. Lalu kondisi ini ternyata berubah sama sekali ketika hari ini kita semua menghadapi situasi yang sama sekali tidak menentu. Kapan kita akan tatap muka? Sampai hari ini nggak ada yang bisa jawab. Sehingga ada 2 kata kunci menurut saya yang membuat ya, kondisi ini berubah total. Apa itu? 1, COVID-19. Ini luar biasa, ya, mengubah wajah pendidikan kita, mengubah segalanya. Lalu yang kedua adalah untung, jadi Tuhan itu adil, ya Allah itu adil. Di tengah kondisi pandemi, Allah juga memberikan kelimpahan tentang perkembangan pengetahuan, yaitu digital technology. Nah, 2 kata kunci inilah yang kemudian nanti di dalam situasi new normal ini akan mengubah wajah sekolah kita, wajah pendidikan kita. Ya, kita lihat COVID-19 tanpa kita sadari mengubah perilaku budaya kita. Padahal budaya-budaya ini sebelumnya tidak pernah kita pikirkan atau kita lakukan. Misalnya, bagaimana dengan COVID yang anak-anak biasanya ke sekolah harus berjalan bersamaan, mereka masih bisa berbincang sambil bersendaguro di jalan. Tapi hari ini mereka harus berjalan berjauhan, tidak bisa berbicara satu sama lain. Lalu ketika sampai di sekolah, mereka juga harus dites suhu tubuhnya, kemudian dia harus membiasakan cuci tangan secara tertib, ya, dengan jarak tertentu, atau bahkan hari ini mereka tidak bisa lagi melakukan salim dengan gurunya. Padahal sebelumnya kita sudah cukup lama membiasakan anak-anak kita kalau ketemu guru itu salim, gitu ya. Tahu-tahu nggak boleh salim. Ya. Ini kan sesuatu yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Lalu bagaimana dengan COVID itu mengubah manajemen kelas? Ya. Kelas yang dulu antar anak bisa 1 bangku 2 anak, lalu kemudian jaraknya bisa berdekatan. Hari ini kita lihat anak-anak SD ketika pembelajaran, mereka harus terpaksa mengenakan topi, yang topinya itu ada ekornya kiri kanan, sepanjang 1 meter. Untuk apa? Agar anak-anak selalu terkontrol jaraknya. Ini nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Lalu kalau toh mereka duduk, mereka harus tidak boleh berdekatan dengan jarak tertentu, atau yang paling ekstrim, untuk daerah-daerah tertentu, negara-negara tertentu, sekarang setiap bangku diberikan partisi, ya, berupa mika, agar kemudian mereka antara satu anak dengan anak yang lain tidak bisa berinteraksi dengan baik. Ini sesuatu sungguh yang tidak pernah kita terbayangkan sebelumnya, kejadian seperti ini. Lalu juga COVID-19 mengubah cara belajar dan mengajar. Dulu kalau guru bercerita, pasti guru mengajar di depan kelas. Sekarang enggak, guru di depan laptop, gitu ya. Interaksi anak dengan guru menjadi sangat berbeda. Anak-anak setiap hari berhadapan dengan laptop, mereka berinteraksi dengan temannya menggunakan IT, ya. Dan ini sangat sama sekali mengubah wajah pendidikan kita. Termasuk interaksi dan peran orang tua. Orang tua yang dulu sepenuhnya menyerahkan urusan pendidikan anaknya ke sekolah. Mereka selesai sudah, pulang anak-anak sudah tidak bawa tugas. Tapi hari ini bukan itu. Orang tua di rumah harus menggantikan guru. Sementara tidak semua orang tua itu punya pengalaman menjadi guru atau ilmu tentang menjadi guru atau pendidikan, ya, terkait menjadi keguruan. Sama sekali tidak. Jadi mereka tahu-tahu anak-anak di rumah harus belajar, dia harus berada di samping anak untuk menggantikan peran guru. Sungguh sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh orang tua yang hari ini
semua terjadi. Termasuk orang tua yang nggak melek IT, tapi sekarang juga mau tidak mau dipaksa untuk mengikuti anak-anaknya, dia belajar menggunakan IT. Harus melek IT. Bahkan yang paling ekstrim, ini mahasiswa saya, mereka nggak pernah terpikirkan dalam hidupnya, ketika dia ujian, dia harus lari ke tengah sawah, karena di rumahnya tidak ada sinyal, lalu di sawah itu dia mencari sinyal, memakai alma mater, dia ujian skripsi di tengah sawah, berbicara sendiri, semua orang melihat, ini ngapain ini mahasiswa? Ternyata dia sedang ujian skripsi. Ya. Atau kemudian ketika wisuda, juga mereka tidak bisa hadir, kemudian hanya diwakili robot yang wajah robotnya berganti setiap dipanggil nama wisudawan. Sungguh ini adalah sama sekali wajah baru pendidikan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, ya, tetapi semuanya nyata dan harus kita hadapi dengan baik dan kita selesaikan. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu, kunci yang kedua, kata kunci yang kedua adalah digital technology. Ya, Tuhan itu Maha Adil. Di tengah pandemi yang begitu membuat kita repot, tetapi di satu sisi kita sangat diuntungkan dengan perkembangan digital teknologi. Apa? Ada Internet of Things, artificial kecerdasan buatan, big data, robotik, dan sebagainya. Ini relatif sangat membantu kita semua ketika di satu sisi ada persoalan, di sisi lain ada kemudahan-kemudahan yang kita bisa memanfaatkan itu untuk menyelesaikan berbagai kesulitan yang kita alami. Tetapi digital teknologi ini hari ini juga mengubah segala hal. Merubah peta persaingan, merubah orientasi kebutuhan kita, ya, merubah pekerjaan ke depan seperti apa, termasuk gaya hidup yang hari ini kita semua alami, menjadi berubah. Coba kita lihat, perubahan kompetisi. Ada dua kata kunci di kompetisi abad 21, yaitu era analog dan digital. Selama tinggal era analog, tampaknya seluruh perusahaan apapun yang berbasis analog, lambat laun akan ditinggalkan. Kodak, Nokia misalnya, dan yang lainnya. Ini perlahan mulai ditinggalkan. Akan menjadi bergerak ke arah digital, kemudian bergerak ke arah semua yang berbasis internet, termasuk menurut saya, pembelajaran yang analog hari ini, kalau kita tidak perlahan memanfaatkan, kita ubah ke arah transformasi digital, tidak menutup kemungkinan pembelajaran konvensional akan ditinggalkan dan tergerus oleh perubahan itu sendiri. Sangat dimungkinkan. Karena apa? Kita lihat trennya yang sebelah kiri, itu mulai tidak terpakai lagi. Sangat jarang kok hari ini setiap rumah punya nomor telepon rumah. Nggak ada, yang ada adalah telepon mobile phone, ya. Nggak ada lagi. Kemudian yang kedua, digital teknologi merubah pergeseran kebutuhan kita. Kalau teorinya Maslow dulu, kebutuhan dasar itu ya makan, minum, ya, istirahat, itu kan teorinya Maslow. Saat itu berlaku. Tetapi ternyata tanpa kita sadari, teori itu bergeser. Kebutuhan dasar menurut Pak Nuh, ya, itu ke arah yang baru, kebutuhan dasar baru. Apa? Kebutuhan dasar baru di era cyber, bukan eranya Maslow. Kenapa? Karena kebutuhan fisik akan bergeser ke arah kebutuhan komunikasi. Anak-anak kita, ya, 94,4% terconnected dengan internet. Maka kebutuhan fisik yang hari ini dibutuhkan, atau kebutuhan yang fisik yang sekarang dibutuhkan, mulai bergeser ke arah apa? Wifi, baterai. Jadi kalau orang misalnya itu pergi ngopi, itu sebenarnya bukan ingin ngopi, ya, tetapi dia ingin mencari wifi hanya untuk mendapatkan wifi, dia harus beli kopi. Ya, ini bergeser sama sekali. Ya. Berikutnya, digital teknologi juga akan menggerus beberapa pekerjaan yang sudah ada menjadi hilang. Hampir 3.500 pekerjaan akan hilang. Lalu digital teknologi sekaligus akan meng-create pekerjaan-pekerjaan baru. Kira-kira 19.600 pekerjaan baru yang akan terbentuk, dan pekerjaan itu belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita harus
menyiapkan anak-anak kita di era yang baru itu untuk bekerja sesuatu yang pekerjaannya hari ini belum ada. Sehingga ini nanti berkait dengan bekal kemampuan apa yang harus kita berikan pada anak-anak kita. Sehingga tatkala anak-anak kita berada di eranya nanti, dia bukan menjadi penonton, tetapi dia menjadi pemain di dalam waktu itu, di dalam masa itu. Ya, sangat berubah. Jadi ini terkait dengan kompetensi yang harus kita ajarkan. Nah, kurikulum sesungguhnya adalah menyiapkan untuk itu. Sehingga kalau kita salah, ya, memberikan kompetensi kepada anak-anak kita, tidak menutup kemungkinan anak-anak kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sukses. Berikutnya, Bapak Ibu, digital teknologi memberikan ruang partisipasi yang longgar. Semua orang bisa berkomentar, bisa berpartisipasi, semua orang tua bisa mengkritik gurunya, bisa memberikan masukan kepada sekolah. Sangat terbuka ruang itu. Ya, sehingga disebut namanya banjir informasi. Karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Semua terbuka, semua boleh berbicara. Sehingga muncul istilah yang disebut trading topic. Nah, ini trading topik ini selalu dicari. Kalau minggu ini saya nggak tahu trading topiknya apa. Mungkin yang itu, berita di Ngawi, ada rumah yang dipindahkan dalam satu malam. Dalam waktu 1,5 jam. Mungkin ya, itu yang menjadi trading topik. Atau ada trading topik lain. Selalu berubah ini, sesuai dengan apa yang oleh masyarakat bincangkan, dan itu akan membanjiri ya ruang-ruang publik, ruang-ruang private kita semua. Digital teknologi sekaligus, Bapak Ibu, memunculkan perubahan perilaku, gaya hidup baru, ya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Tentu ada beberapa yang negatif, pasti, misalnya pubbing. Jadi kita sudah mulai tidak bisa jauh lagi atau berjauhan lagi dalam kurun waktu tertentu dengan HP. HP sudah menjadi bagian tubuh kita. Kalau HP sakit, kita ikut sakit, ikut sedih, ya. Padahal sebenarnya nggak ada hubungan secara fisik. Kemudian kita mulai selalu melirik HP setiap menit tertentu, ya. 4 menit, 5 menit, 5 menit, mulai melirik itu. Mulai ada penyakit FOMO, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan informasi, ya. Tidak update, itu ketakutan, ya. Wah, saya nggak update. Nah, kalau dia update, wah, dia merasa sangat beruntung, ya. Mulai muncul online game yang ini sekarang luar biasa dan terkait dengan game edit, ini menjadi penyakit baru, ada dampak-dampak negatif yang luar biasa di anak-anak kita, kecanduan atas pujian, jadi like, share, ya, ini sesuatu, pokoknya kalau di like, di share itu sesuatu yang luar biasa, bahkan mohon maaf, ada beberapa anak kita yang beranggapan, berbuat baik itu yang nge-like, nge-share, ya, nge-like, ya, itu sesuatu yang sesungguhnya adalah gaya hidup baru yang ditimbulkan akibat dampak teknologi digital. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan wajah baru pendidikan kita? Wajah baru pendidikan kita tidak bisa dilepaskan dari dua konteks kata yang saya sebut tadi. Apa? COVID-19 ketika menyatu, bergabung dengan digital teknologi, inilah yang kemudian mau tidak mau akan menjadi warna baru wajah pendidikan kita. Ya, inilah wajah kita. Ya, kelas kita menjadi seperti ini, anak-anak akhirnya menjadi semua belajar di depan laptop, guru-guru dalam tanda petik terpaksa dan dipaksa untuk mengajar secara online, memanfaatkan teknologi informasi. Itulah wajah baru pendidikan kita. Dan harus kita jalankan, karena kita tidak pernah tahu kapan COVID akan berakhir. Bisa saja tahun ini, bisa saja tahun berikutnya, kita belum pernah tahu, karena belum ditemukan, ya, antivirusnya. Sehingga suka atau tidak suka, kita harus menjalankan dan berdamai, hidup bersamaan dengan kondisi COVID. Ya, inilah yang saya sebut wajah baru pendidikan kita. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kurikulum transisi? Ya, Bapak Ibu, menurut saya, kurikulum adalah dua kata kunci tadi. Jadi, seperangkat pengaturan, rencana tentang isi, dan cara, ya, strategi. Nah, kurikulum transisi, menurut saya, merupakan
penyederhanaan dari kurikulum 2013 tidak harus sesuatu yang baru sama sekali. Kita sudah punya kurikulum 2013 dan hari ini itu sedang berjalan. Maka penyederhanaan. Lalu pertanyaan kuncinya adalah bagaimana cara kita menyederhanakan? Nah, bagaimana cara menyederhanakan? Saya mengutip ya sebagai landasan bijak untuk kita semua, Bapak Ibu, saya dan sebagainya, yaitu apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pak Menteri, ya Mas Menteri lebih tepatnya karena beliau merasa lebih senang dipanggil itu, meminta kurikulum tidak memberatkan siswa. Oke, kata kunci. Kurikulum tidak memberatkan siswa. Namun capaian kompetensi minimal tetap terpenuhi, ya. Tidak memberatkan, tapi ada target minimal, ya. Bukan sama sekali, tetap ada target minimal. Dan mekanisme ke depan dengan penekanan sesuai dengan ideologi Pancasila, karakter Pancasila. Ya, itu yang kita pegang ketika kita akan melakukan penyederhanaan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Hamid, ya, Pak Dirjen, Pak PLT Dirjen, beliau menyampaikan prinsip yang harus dipenuhi yang disampaikan Pak Menteri adalah beliau sudah meluncurkan program Merdeka Belajar. Esensi dari program ini memberikan keleluasaan ke sekolah, ya, keleluasaan pada sekolah. Artinya ada ruang-ruang otonomi yang ada di sekolah untuk berinovasi. Maknanya apa? Sebenarnya hari ini kita punya ruang itu. Sekolah diberikan ruang oleh kebijakan untuk berinovasi, menyederhanakan kurikulum 2013 yang tidak memberatkan anak, tetapi capaian kompetensi minimalnya tetap terpenuhi. Seperti apa yang dipilih? Setidaknya memilih KD yang paling esensial. Ini menurut saya menarik. Jadi 3 statement ini yang bisa kita jadikan landasan bijak kita untuk melakukan menyusun ya kurikulum transisi. Bagaimana cara menyederhanakan di kurikulum transisi? Satu, yang harus kita lakukan tentu namanya menyederhanakan, ya kita harus melakukan analisis konten, isi. Analisis isi pasti tercermin di dalam kompetensi dasar, indikator esensial, dan sebagainya. Kita sederhanakan. Misalnya, ada beberapa KD ya di semester ini yang tampaknya dari 12 KD itu mungkin ada beberapa KD yang mirip. Kalau mirip bisa saja KD itu kita gabung menjadi satu konten, satu KD. Atau KD ini tidak terlalu penting karena tidak prerequisite, tidak esensial. Oke, kalau seperti itu maka KD ini bisa disederhanakan. Sehingga dari 12 KD kemudian bergeser menjadi tinggal 10 KD atau 9 KD. Pak Martedi, nggak mungkin Pak KD-nya saya sederhanakan, semuanya esensial. Kalau KD-nya tidak memungkinkan karena semua esensial, maka ditarik ke tataran berikutnya. Apa? Indikator. Setiap KD punya indikator. Jumlah indikator beragam. Taruhlah tadi saya sebut ada 12 KD. Dari 12 KD nggak bisa disederhanakan, semua harus dicapai. Tetapi indikatornya ada 80 indikator dari 12 itu. Maka cermati 80 indikator itu mana indikator-indikator yang bisa kita sederhanakan. Sehingga tetap 12 KD, tapi indikatornya dari 80 bergeser menjadi 60 atau bahkan 50 dan sebagainya. Artinya apa? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Bisa KD-nya, bisa indikatornya. Tetapi prinsip Bapak Ibu, KD-KD yang bersifat prerequisite. Makna prerequisite itu adalah prasyarat, ya, prasyarat. Artinya, untuk mempelajari sesuatu di semester depan, maka semester ini harus ya paham dulu tentang ini. Misalnya, untuk belajar tentang B, maka mutlak harus belajar tentang A. Maka KD-KD semacam ini tolong menjadi prioritas. Ya, karena apa? Ini nanti akan berdampak kepada capaian KD ya pada
jenjang berikutnya atau semester berikutnya. Yang kedua, salah satu persoalan yang selama ini muncul adalah ketika kita sudah melakukan pembelajaran daring, tapi pendekatannya adalah kelas rombel. Saya masih mencermati kemarin beberapa sekolah bagi jamnya itu per kelas. Guru rombel A kelas 7, gurunya siapa? Rombel B kelas 7. Menurut saya ketika kita bicara tentang online, kita nggak bisa menggunakan pendekatan berbasis rombel atau kelas. Tapi pembelajarannya harus berbasis topik atau mata pelajaran setidaknya. Jadi semester ini ada berapa topik? Apa topik-topik apa saja? Karena dalam satu topik nanti bisa dilakukan pembelajaran lintas kelas. Misalnya kelas 7 tentang bahasa Indonesia. Gurunya ada 4, karena ada 4 rombel. Menurut saya tidak harus 4 rombel itu belajar per kelas sendiri-sendiri dengan guru yang berbeda. Kalau begitu, untuk apa ada online? Kalau saya dimungkinkan untuk mengajar bahasa Indonesia topik A untuk kelas 7. Cari guru bahasa Indonesia yang paling kampiun untuk topik itu, yang paling hebat di kelas itu. Lalu apa? Dia mengajar topik itu, lalu kelas-kelas yang lain itu kemudian menyimak, mendengarkan yang sama, melakukan proses pembelajaran yang sama dalam waktu yang sama. Lah nanti pada saat asistensi, mereka harus konsultasi, membimbing tugas-tugas, baru guru rombel itu bisa berjalan. Nanti di topik yang lain ganti guru yang lain. Jadi mohon maaf. Kalau kemudian kita membagi pembelajarannya masih menggunakan basis kelas, rombel, maka menurut saya baru sekedar memindahkan rencana pembelajaran tatap muka di kelas ke arah daring. Menurut saya, ya mungkin bahkan bisa lintas wilayah. Saya kemarin merancang lintas wilayah. Jadi sekolah dalam grup yang sama, misalnya saya sebut, mohon maaf, sekolah X, ya, yang dia punya cabang di Jakarta, punya cabang di Surabaya, punya cabang di tempat yang lain, ada 4 kota di situ. Lalu akhirnya mereka bersepakat untuk topik itu ada guru dari kota ini, ya, yang di Jakarta itu yang hebat, maka dia ngajar, yang di Surabaya, Tangerang dan sebagainya bareng-bareng melakukan. Nanti pada topik yang lain ganti yang lain. Jadi ini menarik, ya, menarik karena apa? Pembelajaran menjadi tidak kaku, pembelajaran kemudian tidak lagi terkotak-kotak yang terbatasi hanya karena persoalan lokasi atau kelas dan sebagainya. Yang ketiga, tolong waktu itu harus mau tidak mau di kurikulum transisinya harus fleksibel. Menurut saya, tidak harus pagi. Ngapa pembelajaran harus pagi? Orang tua kalau pagi nggak bisa. Orang tua bisanya kan sore hari dan malam hari. Sementara orang tua itu pengganti guru. Ya, kurikulum ini berbasis rumah. Artinya apa? Kondisi rumah yang berbeda, kondisi kesibukan rumah itu menjadi bahan pertimbangan kita semua untuk merancang. Sehingga ada sekolah yang kemarin itu merancang pembelajaran itu berlangsung sore hari. Ya, bahkan ada orang tua yang tetap pagi, dari satu kelas itu ada yang pagi, 25 anak, yang 5 minta malam. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi ini yang menurut saya harus ada fleksibilitas. Karena anak juga punya ruang merdeka belajar, ya dia juga punya kesempatan untuk memilih, ya, waktu belajar yang sesuai. Termasuk penilaian juga harus melibatkan ortu, bukan bapak ibu yang menilai, nggak bisa. Bapak ibu tidak ketemu dengan anak-anak kok, paling tidak sampai 1 semester ke depan, paling tidak, ya. Sehingga bagaimana mendorong self evaluasi untuk anak yang sudah besar, SD kelas atas, SMP, SMA itu mulai didorong kesadaran diri, kejujuran, ya, untuk bisa mengevaluasi dia bisa nggak. Kalau tidak bisa apa yang belum bisa. Ya, sehingga dia punya ruang untuk mengevaluasi diri. Itulah bagian dari merdeka belajar. Mulai portofolio, ya, dikembangkan. Jadi nggak usah harus berupa tes, tapi bisa saja kumpulkan saja portofolionya itu, hasil-hasil karyanya, lalu mulai mereka membuat jurnal atau logbook secara periodik,
hari ini melakukan apa, dia belajar tentang apa, hasilnya apa, lalu kemudian dilaporkan dalam bentuk logbook. Nah, logbook, jurnal, portofolio yang dilaporkan kepada guru nanti akan di-collecting oleh guru. Untuk apa? Untuk membuat digital portofolio. Jadi Bapak Ibu akan punya satu set portofolio dari berbagai catatan tentang apa yang dilakukan anak dan perubahan yang sudah terjadi pada diri anak itu, nanti ditemukan modusnya. Oh, anak ini berarti sudah bisa, dia sangat baik, oh dia sudah baik, dan sebagainya. Jadi pendekatan kuantitatif, nilai-nilai berupa angka, menurut saya di kurikulum transisi perlu dipertimbangkan kembali. Karena apa? Angka pasti bicara dengan tes. Sementara tes agak susah untuk dilakukan kalau anak di rumah. Jadi nggak apa-apa, kita akan mengubah itu. Siapa tahu justru ini ada menjadi sebuah model bagaimana penilaian yang tidak hanya berbasis angka atau tes. Ya. Berikutnya, cara penyederhanaannya seperti apa? Satu, nanti Bapak Ibu pilih KD esensial, ya, indikator esensial, klik sudah. Lalu setelah itu, pilih KD yang prerequisite, sisihkan. Tolong Bapak Ibu catat dan ingat, KD-KD pengetahuan bisa didulukan. Bahkan saya berpikir, untuk kurikulum transisi ini jangan hanya berpikir per semester, tapi 1 tahun, sistem blok 1 tahun. Artinya apa? Seluruh kompetensi dalam 1 tahun itu yang akan dicapai, itu jangan terkotak-kotak semester ini, semester depan. Selama tidak prerequisite, nggak ada masalah menurut saya. Sehingga karena semester ini nggak mungkin praktik, sementara praktik harus di lab sekolah, nggak mungkin dilakukan di rumah, kecuali praktik-praktik yang sederhana. Maka pengetahuan yang semester depan geser saja di semester ini, praktik di semester ini yang nggak bisa dilakukan semester ini digeser di semester depan, sehingga semester depan itu banyak kegiatan-kegiatan praktik. Nggak apa-apa menurut saya. Jadi jangan kaku per semester. Tapi waktunya kan setahun, ya. Waktunya setahun. Nah, ruang-ruang untuk fleksibilitas tentang semester menjadi tahun, ini menjadi penting untuk kita. Karena hari ini kita semua tidak bisa hanya berpikir target semester ini harus dicapai, target semester depan harus seperti apa. Nggak bisa. 1 tahun ujungnya. Lalu juga Bapak Ibu perlu memilih dan memilah KD mana yang bisa digeser di semester berikutnya. Oh, ini KD ini bisa saya geser. Ya. Oh, berarti Pak, semester depan jadinya agak lebih banyak. Nggak apa-apa. Nanti semester depan dilakukan akselerasi, percepatan. Ya, penambahan jam, penambahan tugas-tugas mandiri, atau nanti ada bridging atau matrikulasi. Jadi ketika nanti pandemi berakhir, moga-moga ya di akhir tahun ini, tahun depan kita memulai sekolah yang baru, maka di awal nanti akan ada bridging, ya, matrikulasi yang tidak bisa dicapai semester ini, dititipkan di semester depan, dilakukan matrikulasi dan akselerasi agar ketertinggalan di semester ini bisa dikejar di semester depan. Moga-moga. Tapi kalau itu tidak bisa, yang bicara mau tidak mau akan bicara tahun berikutnya. Tapi semoga kita berdoa. Semoga tidak sampai pada tahun ajaran 2021 ke depan. Kasihan anak-anak kita, ya. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua, menurut saya kurikulum transisi harus memberikan ruang. Ruang apa? Ruang merdeka belajar. Tadi Pak Salim sudah menyampaikan dengan tegas dan lugas bahwa kebijakan Kemendikbud adalah merdeka belajar. Ini mau tidak mau harus kita jalankan. Lalu bagaimana kita memberikan ruang merdeka belajar ini? Ruang merdeka belajar didasarkan pada pemikiran, satu, kita harus menganggap anak itu berbeda, unik. Jadi berbeda. Karena berbeda, berarti nggak bisa diperlakukan sama. Tidak boleh mengambil topik yang sepenuhnya sama, tanpa ada pilihan. Tidak boleh, karena berbeda. Ya, potensinya berbeda.
gaya belajarnya berbeda. Ada anak yang suka belajar mendengarkan, ada yang suka melihat, berarti mode belajarnya kita harus berikan pilihan kepada mereka. Termasuk kecepatan waktunya belajar beda. Jadi nggak boleh nanti diplot, ya. Untuk belajar A, 1 hari semua anak harus selesai. Nggak mungkin. Kalau saya plotnya bisa seminggu atau 2 minggu. Yang penting selama 2 minggu itu anak-anak bisa menyelesaikan. Anak yang lebih cepat menyelesaikan nanti diberi percepatan yang baru, ya, pengayaan, ya, tantangan yang baru. Tapi yang anak agak lambat ya nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Itulah bagian memfasilitasi keberagaman anak yang saya sebut dengan istilah merdeka belajar. Karena merdeka belajar, kata kuncinya adalah memberikan ruang pilihan anak untuk belajar apa yang menurut dia sukai, bagaimana dia mempelajari sesuatu yang dia sukai itu, dan yang ketiga, bagaimana dia ikut terlibat, menilai dirinya sudah menguasai itu. Itu kata kunci yang perlu dipegang untuk kita semua. Yang kedua, karena anak memberi pilihan, anak menjadi harus merdeka, maka anak harus menjadi subjek. Semua rancangan pembelajaran harus based on anak. Anak seperti apa? Karakternya kan. Maka ketika kita merancang nanti harus berpikir seolah-olah kita itu anak. Sehingga hal-hal yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang lakukan harus disesuaikan dengan keinginan anak. Wah, anak suka video pembelajaran, suka game, ya mungkin kita akan pakai game, nggak apa-apa. Selama gamenya betul-betul sesuai dengan kompetensi yang mau kita capai, anak-anak bisa kita arahkan untuk itu, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya diberi tugas, daring saja, saya yakin anak-anak akan merasakan hal yang sama dengan kita, kebosanan. Yang ketiga, merdeka belajar harus menyajikan beragam topik. 1 semester ini topiknya apa saja? Anak boleh mengambil apa dulu? Saya pengen habiskan matematika dulu. Mestinya boleh, mestinya. Saya kepengen bahasa dulu, ini paling saya suka ini. Ya, habiskan dulu, nggak apa-apa. Ya. Menawarkan beragam pilihan waktu. Saya ingin belajar sore, siang. Oh, saya kepengen belajar di rumah dengan begini, silakan monggo. Termasuk keterlibatan anak. Saya pikir ruang-ruang ini mau tidak mau harus kita fasilitasi, dan implikasinya, mohon maaf Bapak Ibu, kita menjadi repot, pasti. Jadi bukan kita tidak repot, tapi semakin repot sesungguhnya. Karena apa? Tugas kita bukan sekedar menyampaikan sesuatu, tapi tugas kita adalah memfasilitasi anak untuk belajar sesuatu. Jadi ilmunya bukan pedagogi, tapi yutagogi. Sangat berbeda sekali. Ya. Yang ketiga, kurikulum transisi harus menekankan kepada karakter. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Harus menekankan soft skill yang tadi disampaikan Pak Kepala LPMP. Literacy, ya, numeracy, keterampilan yang dibutuhkan di era abad 21. Kenapa? Ukuran keberhasilan harus bergeser. Selama ini kita terlalu lama mengukur keberhasilan anak itu adalah dari aspek bagaimana anak punya pengetahuan, menguasai pengetahuan itu dari yang kita ajarkan. Based on-nya pengetahuan. Padahal bukan itu. Ya, yang dibutuhkan ke depan, learning how to learn. Apa? Ide. Anak punya ide nggak? Bisa berkembang nggak idenya? Dia mampu memunculkan sisi yang lain nggak dari di antara yang sudah ada? Ya, kreativitas. Ya. Lalu teamwork harus difasilitasi. Meskipun kita menggunakan tatap maya, problem solving, kemampuan memecahkan masalah. Anak tidak mudah menyerah. Karena ini penting. Anak tidak menyerah itu penting. Nggak boleh kita mengatakan, mendidik anak-anak kita, kamu akan pasti selalu berhasil. Kamu tidak pernah gagal. Nggak boleh. Justru kita sesekali memberikan tugas kepada anak yang membuat dia gagal. Nggak apa-apa. Karena proses menghadapi, menyelesaikan kegagalan itu adalah bagian penting untuk anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang tangguh ke depan. Kita lihat, Pak, apakah orang berhasil itu adalah orang yang tidak pernah gagal? Tidak.
Orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang yang sukses adalah orang yang berkali-kali gagal, tetapi setiap kali dia gagal, dia mampu bangkit kembali. Kita contoh lihat. Ini contoh, saya hanya mengutip 6, mesin 4 saya skip ya. Hanya 6 karena yang 4 saya skip. Kita lihat, Einstein itu pribadi yang gagal ketika di sekolah. Karena di usia 4 tahun dia tidak bisa berbicara, kemudian dia tidak bisa membaca sampai usia 7 tahun, sampai akhirnya orang tua gurunya menganggap dia cacat mental ya. Tapi siapa tahu ya, kemudian Einstein pada titik tertentu dia menemukan passionnya, disitulah kemudian kemampuan yang sesungguhnya muncul. Elvis Presley ya, ini bintang luar biasa, itu justru dulu pernah dapat nilai E ya pada bidang musik, padahal dia itu penyanyi top dunia. Bahkan dia dinasihati, wah kamu itu nggak bisa jadi pemusik, kamu jadi sopir saja. Tapi ternyata berbeda keadaannya. Ya, kemudian Michael Jordan juga begitu, dia dikeluarkan di tim basket di sekolahnya, ya bahkan ternyata dia justru menjadi legenda basket. Soichiro Honda ditolak di perusahaan motor Toyota ketika dia wawancara mau melamar pekerjaan, tapi justru karena ditolak itu kemudian dia punya perusahaan Honda. Atau penemu resep KFC yang dia pernah ditolak hampir 1000 kali di berbagai restoran, resepnya itu, lalu justru dia memproduksi sendiri dan menjadi orang-orang yang sukses. Termasuk Thomas Alva Edison. Apa pesan yang ingin saya sampaikan di sini? Pesan yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, tolong jangan mengukur anak kita keberhasilannya hanya karena aspek pengetahuan. Jangan terlalu mudah kita menjustifikasi anak kita gagal karena tidak bisa belajar dengan baik. Kita tidak pernah tahu di antara anak-anak kita itu kelak justru akan menjadi orang-orang sukses ketika dia mampu bangkit kembali dari kegagalannya. Apa yang penting? Dalam kurikulum transisi ini, pengetahuan bukan capaian utama, prioritas. Kemampuan akademik bukan sesuatu yang prioritas untuk dicapai. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana keterampilan yang dibutuhkan anak-anak kita kelak ketika dia hidup dalam dunianya, bukan dunia hari ini. Ya, apa? Belajar dari orang hebat itu kemampuan kreativitas, entrepreneurship, literasi teknologi. Ini momentum bagi anak-anak kita untuk berliterasi teknologi. Literasi media, komunikasi yang efektif, problem solving, berpikir kritis, bekerja sama. Ini saatnya Bapak Ibu, senyampang kita punya ruang untuk tidak menekankan akademik semata, karena keterbatasan kondisi, mari ini kita akan tumbuhkan. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, kurikulum pasti bicara tentang strategi cara. Maka yang keempat, menurut saya, kurikulum transisi harus mengubah orientasi pembelajaran. Apa? Pembelajaran jarak jauh. Kenapa harus pembelajaran jarak jauh? Karena hari ini kita semua itu sedang lama menjalankan pembelajaran di kelas. Polanya kan face to face. Anak datang, ketemu, belajar di kelas. Karena face to face, maka sering disebut dengan istilah teacher centered, berpusat pada guru. Karena berpusat pada guru, maka dikontrol sepenuhnya oleh guru. Tapi hari ini, pola ini, mode ini total berhenti. Nggak bisa berjalan. Kita harus melakukan distance learning, pembelajaran jarak jauh. Lalu muncul mode baru. Ya, mode baru. Apa? Pembelajaran jarak jauh. Apa? Online. Tetapi distance learning tidak identik dengan online. Karena online adalah salah satu mode dalam pembelajaran jarak jauh. Ada mode-mode yang lain. Nah, karena pembelajaran jarak jauh, maka mau tidak mau, pusatnya adalah anak. Sehingga ketika nanti kita merancang pembelajaran, anak harus menjadi pusat yang ada dalam pikiran kita. Di situ mandiri. Nah, ini yang sekarang berjalan. Nah,
Tetapi Bapak Ibu, suatu saat pasti nanti kembali akan suasana normal. Nah, ketika kita kembali pada suasana normal, entah di akhir tahun atau di awal tahun depan, maka jangan kembali ke sini, ke pembelajaran kelas lagi, lalu kita meninggalkan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, nggak boleh. Setidaknya, apa yang hari ini kita lakukan, tetap kita lakukan, meskipun proporsinya berkurang. Maka saya menyebut gabungan keduanya adalah solusi untuk era normal nanti. Apa? Blended learning atau hybrid learning. Jadi gabungan antara tatap muka di kelas dengan daring atau jarak jauh di kelas. Itu yang nanti barangkali menjadi mode wajah baru pendidikan kita di era normal, bukan di era new normal ini. Kalau new normal ini kita masih pakai jarak jauh. Lalu kalau blended learning, hybrid learning, maka nanti mulai harus dibalik kelasnya. Sehingga dikenal dengan istilah flip classroom, kelas terbalik. Apa yang biasanya dilakukan di kelas, sekarang dilakukan di luar kelas. Apa yang dilakukan di luar kelas, dilakukan di kelas, flip classroom. Nah, karena flip classroom, ada prasyarat yang harus dipenuhi. Kemandirian anak terbangun, peran orang tua harus lebih kuat. Jadi, mohon maaf, ada momentum baik untuk menyadarkan kita semua, termasuk khususnya orang tua. Apa? Saat ini adalah momentum pentingnya orang tua mulai berperan mendampingi belajar anak. Terlalu lama orang tua berpikir sekolah segalanya. Seolah-olah sekolah itu seperti orang menjahitkan pakaian. Jadi kalau sudah membawa anak ke sekolah, minta dididik seperti apa, bayar berapa, sudah diserahkan penuh. Mereka lepas. Hari ini moga-moga skenario Tuhan, skenario Allah untuk ayo momentum orang tua untuk bersama-sama menguatkan kembali perannya sebagai pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Lalu berikutnya, nanti modelnya dua. Ada luring, ada online. Kita pakai dua-duanya. Yang Maya ini sekarang sudah luar biasa. Saya lihat guru-guru sudah mulai banyak menggunakan aplikasi yang tersedia. Baik yang berbayar maupun gratis. Semua boleh pakai. Zoom, YouTube, ruang belajar, dan sebagainya. Nah, yang tatap muka, luring, offline, juga demikian. Ya, yang offline, itu nanti ada TV, ada siaran radio, bahkan ada yang modul LKS, lembar praktik siswa. Ini ada sekolah yang menerapkan dengan model menarik ini. Saya menyebut modelnya itu drive-thru. Drive-thru itu kan biasanya dipakai untuk, kalau beli ke KFC ya, KFC. Kita masuk ke situ, pesan apa, lalu kita nggak turun dari mobil, lalu disiapkan oleh penjaganya, pulang dibawa. Nah, barangkali ini bisa dikembangkan untuk pendidikan, menjadi salah satu pilihan mode. Jadi anak-anak nanti datang ke sekolah, ya tentu dengan protokol COVID, lalu ketika di sekolah dia mengambil paket apa yang ingin dipelajari di rumah, untuk 1-2 minggu ke depan di rumah, lalu guru menjelaskan pendek, dia bawa pulang ke rumah, dia kerjakan dalam waktu 1-2 minggu itu, nanti minggu berikutnya dia datang lagi menyerahkan tugas itu sambil mengambil tugas berikutnya. Sangat dimungkinkan pola-pola yang variatif sehingga membuat anak tidak bosan, ya. Atau yang menarik ini ada pola guru keliling. Karena tidak memungkinkan pembelajaran jarak jauh, nggak ada sinyal, lalu guru itu berkeliling. Caranya gimana? Dia memetakan anak-anak di beberapa alamatnya. Lalu alamat terdekat dari anak itu yang 2-3 rumah, lalu disepakati di rumahnya siapa, gurunya datang membawa bahan-bahan, lalu kemudian dia melakukan pembelajaran dengan anak, orang tuanya ikut melihat untuk belajar tentang cara mengajar, lalu selesai dia pindah ke rumah lain lagi. Ini cocok sekali untuk anak-anak TK, karena untuk anak TK hari ini luar biasa berat. Guru-guru TK di Surabaya sekarang nggak ada yang dapat murid. Mengeluhnya luar biasa, ya. Karena apa? Dari nggak mungkin, gitu ya. Anak disuruh datang ke sekolah juga tidak mungkin. Maka guru keliling barangkali bisa menjadi salah satu alternatif tawaran, ya,
Bahkan ada yang menarik, ada daerah tertentu nggak ada sinyal, tapi dia punya radio komunitas, orari. Ya, akhirnya guru merancang setiap jam tertentu, guru bercerita di depan radio, orari, semua anak mendengarkan. Ini sangat dimungkinkan. Karena apa? Setiap daerah berbeda, kita nggak bisa membayangkan semua daerah kayak Jakarta, Surabaya, ya. Toh kalau kemudian pakai online, keluhan orang tua juga luar biasa. Apa keluhannya? Anaknya 3, dia harus menyiapkan 3 laptop berbeda. Ini kan luar biasa. Belum akses internetnya, luar biasa. Ya, saya pikir cara yang paling bijak adalah mari kita coba, Bapak Ibu, nanti berkreasi, merancang berbagai. Okay? Kemudian yang kelima adalah kurikulum transisi menggunakan pembelajaran asinkron. Kita selama ini terlalu sering menggunakan pembelajaran sinkron. Apa sinkron? Sinkron itu tatap muka, tatap maya. Ini yang paling sering. Tatap muka enggak, sekarang ganti tatap maya. Itu sinkron. Jadi kita harus membalik, jangan sinkron saja. Tapi apa asinkron? Apa asinkron? Mandiri. Dimodifikasi anak tidak tatap muka, tadi diberi tugas-tugas mandiri, tugas-tugas kolaborasi. Syukur kalau kemudian keempat-empatnya ini bisa kita berikan bersama-sama kepada anak, sehingga anak-anak lebih variatif dalam belajarnya, dia masih ada ruang interaksi dengan lingkungan, ada kegiatan yang beragam, sehingga dia tidak bosan ketika pembelajaran tatap maya saja. Ya. Lalu karena tatap maya harus berbeda dalam menghargai kehadiran anak, bukan anak hadir. Pagi dia nggak datang di depan laptop, salahkan. Kamu nggak datang, nggak absen. Nggak boleh. Wong anak kepengennya siang kok. Ya, untuk itu kehadiran itu bukan identik fisik, tapi kehadiran sosial harus dihargai. Ya, kehadiran kognitif. Ya, anak diskusi dalam daringnya luar biasa. Jadi ini contoh. Guru mau tidak mau harus repot. Karena ketika dia menyampaikan sesuatu, anak akan berkomentar. Kapan anak berkomentar? Ya, kapan anak suka. Anak SMP, SMA itu kalau malam malah nggak tidur. Jangan-jangan dia malah jam 12 malam ngasih pertanyaan, komentar. Lah kita sudah tidur. Gitu ya. Jadi, nggak ada masalah. Mereka kita anggap hadir. Karena apa? Bukan hadir fisik, tapi dia hadir knowledge. Ya, hadir pemikiran. Jadi ruang-ruang fleksibilitas tafsir tentang kehadiran harus direformulasi kembali. Ya. Lalu yang keenam, kurikulum transisi menuntut guru berubah orientasi. Apa? Karena peran guru, Bapak Ibu ngajar itu selesai. Anak-anak sudah dapatkan sekarang di internet, di YouTube, ruang guru sudah dapat. Ya, ingin belajar tentang X, semua itu sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu harus mereorientasi peran. Apa? Apa yang tidak bisa anak dapatkan dari teknologi informasi, itulah yang Bapak Ibu berikan. Apa yang nggak bisa dilakukan teknologi informasi? Membangun relasi, hubungan baik, nilai-nilai kemanusiaan, memberikan semangat, memberikan membuat anak lebih bergairah. Itu barangkali ya nanti harus Bapak Ibu kembangkan. Jadi Bapak Ibu harus lebih banyak menyapa anak, memperhatikan mereka, melihat bagaimana yang dia kerjakan, menyemangati dan sebagainya. Bukan transfer of knowledge. Itu yang saya sebut bergeser dari pedagogi ke arah yutagogi. Karena Bapak Ibu bukan mengajar, tetapi kurator konten sumber belajar. Semuanya sudah ada. Apa yang mau Bapak Ibu ajarkan? Ayo, saya carikan. Saya cari di YouTube, saya cari di apapun, saya akan bisa dapatkan itu. Saya mau ngajar ini Pak, saya cari langsung. Nanti kan lebih banyak dari apa yang mau saya ajarkan. Jadi tugas Bapak Ibu, karena semua sudah tersedia, Bapak Ibu tinggal kurator. Kurator itu mencari mana yang cocok. Kalau sudah ketemu, dipilah. Mana ini untuk ini untuk KD ini, dipilih. Setelah dipilih, tentukan. Sehingga Bapak Ibu nanti akan memberikan informasi sumber-sumber belajar yang bisa dibuka anak, yang bisa di-link anak. Ya, cari, pilih, tentukan. Itu tugas Bapak Ibu, kurator konten. Tidak harus membuat sesuatu yang baru. Ya, terlalu habis waktu Bapak Ibu untuk itu. Nah, untuk itu maka butuh perubahan pendekatan pembelajaran dari pedagogi
dari menyampaikan apa yang efektif kepada anak, bergeser kepada bagaimana memfasilitasi agar anak belajar secara efektif. Sekali lagi, dua pendekatan keilmuan yang berbeda. Kami di LPTK sekarang sadar, mata kuliah untuk calon guru itu nggak bisa. Dulu masih pedagogi semua, yutagogi nggak diberikan. Hari ini berubah. Dan Bapak Ibu nggak bisa saya salahkan. Bapak Ibu kan dulu ilmunya pedagogi yang didapat. Tahu-tahu hari ini pedagogi tidak tepat. Kita harus belajar yutagogi. Nah, merdeka belajar esensinya adalah membutuhkan pendekatan yutagogi, bukan pedagogi. Yang ketujuh, kurikulum transisi harus berbasis rumah, keluarga. Kenapa? Karena memang yang menentukan keberhasilan belajar itu keluarga. Bukan Bapak Ibu, bukan sekolah. Ini risetnya Hattie ya, tahun 2011, itu mengatakan begini, hasil belajar itu 49% ditentukan siswa. Bukan sekolah, ya, 49% siswa. 7% keluarganya. Lah kalau siswa dan orang tua itu digabung kan 56%. Berarti 56% hasil belajar ditentukan keluarga itu. Hari ini saatnya untuk membuktikan teori ini. Guru 30%, sekolah 7%, teman 7%, kepala sekolah lebih kecil lagi, gitu ya. Jadi hari ini betul-betul menyadarkan kita semua bagaimana peran pentingnya keluarga untuk mendukung belajar anak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala LPMP luar biasa. Bahkan para psikolog pun menemukan ada beberapa faktor yang menentukan kesuksesan seorang anak. Yang mengejutkan adalah faktor itu ternyata ada pada orang tuanya. Ya, jadi nggak salah kalau Ki Hajar dulu menyebut pendidikan pertama dan utama itu adalah keluarga. Itu tidak salah. Karena apa? Memang mereka sangat menentukan terhadap hasil belajar anak. Lalu bagaimana caranya kurikulum transisi home-based learning? Satu, pasti orang tua sebagai pengganti guru. Nah, karena tidak semua orang tua tahu, punya ilmunya, perlu diedukasi. Siapa yang mengedukasi? Bapak Ibu guru. Jadi tugas Bapak Ibu itu dua sekarang. Mengedukasi anak, membelajarkan pada anak, dan mengedukasi orang tua agar bisa menggantikan peran Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengedukasinya? Butuh panduan praktis, ya, petunjuk praktis, apa yang harus dilakukan orang tua, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalau mereka kesulitan, buka ruang konsultasi, komunikasi. Kalau dia nggak bisa, tanya ke gurunya. Ruang-ruang itu yang harus dibangun. Karena apa? Apapun mereka pengganti Bapak Ibu sekarang di rumah. Yang kedua, orang tua harus mendampingi belajar anak. Mau tidak mau. Maka, kalau tadi saya sebut, kalau orang tua pagi bekerja nggak bisa, mereka bisanya malam, maka harus fleksibel. Bapak Ibu ngalah. Oke, malam Pak, jam 7 malam nanti pembelajarannya. Ya nggak apa-apa, karena kondisi orang tua berbeda. Nggak bisa dipaksa harus pagi, jam 7 sampai jam 11. Yang ketiga, tadi disebut oleh Pak Kepala LPMP, orang tua sebagai penilai. Orang tua harus melakukan pengamatan perilaku anak dari hari ke hari. Lalu kemudian apa yang diamati dicatat. Setelah dicatat, dikoleksi, dikumpulkan hasilnya. Setelah dikumpulkan, dikirimkan ke guru, ya, sehingga di situ nanti buat catatan sederhana, jangan menggunakan scoring, jangan, hindari scoring, siapkan model pelaporan yang sederhana, logbook anak, macam-macam. Jadi saya pikir ada perubahan teknis dan cara mengevaluasi. Karena apa? Yang akan Bapak Ibu lakukan itu hari ini yang melakukan orang tua yang berbeda dengan kita, kemampuannya berbeda. Mau tidak mau kita harus merancang secara sederhana. Yang terakhir, sebelum nanti kita coba diskusi, kurikulum transisi membutuhkan perencanaan yang sederhana, yang aplikatif. Nggak usah. Ini saya senang sekali dengan Mas Menteri, karena ketika beliau menyampaikan, sudahlah, RPP itu jangan terlalu rumit. Sederhana saja. Ya. Yang penting kan, Bapak Ibu bisa. Kenapa?
Saya ingat betul, saya temannya almarhum Mami ya, temannya almarhum Mami pelawak itu. Konon kata Mami, pelawak itu kalau masih baru, amatir, itu mau tampil harus baca skrip dulu. Skenario itu berlembar-lembar. Wow, bacanya banyak. Tapi konon, ya, menurut Mami, kalau sudah profesional, dia nggak perlu baca banyak. Jadi begitu dia nyampe 1 jam sebelumnya, sebelum tampil, cuma tanya begini, nanti ceritanya apa? Ceritanya ini, kamu jadi ini, kita begini, selesai, sudah. Mereka langsung tampil dan hasilnya luar biasa, penonton luar biasa. Jadi bukan soal persiapannya, tapi bagaimana hasilnya. Maka menurut saya, guru yang profesional juga begitu. RPP yang detail itu penting, tapi untuk calon guru, wong guru sudah profesional kok, labelnya guru profesional, masa dengan calon guru sama, membaca RPP-nya sama. Menurut saya kuncinya adalah RPP yang aplikatif, rencana yang sederhana. Gimana yang harus dilakukan? 3 hal. 1, buat program semesternya, esensialnya dalam 1 hal. Petakan dulu. Tadi saya menyebut, pemetaan esensial setahun itu jangan kaku. Semester ini, semester depan. Enggak. Semester depan yang pengetahuan bisa digeser semester ini. Semester ini yang nggak memungkinkan praktek karena butuh lab sekolah, geser semester depan. Siapa tahu nanti semester depan bisa. Cari, petakan di situ. Saya nggak tahu persis, nanti masing-masing Bapak Ibu sesuai dengan mapelnya dicek. Kayak apa? Bareng-bareng, jangan sendiri. Ya, bahkan ini seharusnya sudah dilakukan 1-2 bulan yang lalu, karena hari ini itu sudah mulai berjalan, tapi belum telat. Hari ini, minggu ini masih persiapan, moga-moga minggu depan sudah running. Setelah selesai pemetaan ini, ketemu KD esensialnya atau indikator esensialnya, lalu berikutnya buat silabusnya. Yang agak sedikit berbeda adalah saya tidak mengubah sama sekali format silabus yang ada. Yang agak sedikit berbeda pada kolom ini. Kolom ini saya sebut disesuaikan dengan kondisi wilayah sekolah. Apa? Kegiatan pembelajarannya saya bagi 3 kolom. TM itu namanya tatap muka, TD itu tatap daring, TD itu gabungan dari tatap muka dan tatap daring. Ini setiap daerah beda. Ada yang tatap muka daerah belum bisa berjalan karena kondisinya masih kuning atau oranye, nggak bisa. Maka tatap daring, ya nggak apa-apa. Pak, saya sudah bisa hijau, maka saya gabung, Pak. Ada tatap muka, ada tatap daringnya, atau ada yang saya pakai gabungan namanya blended learning. Boleh, silakan. Ya, petakan di situ. Ya. Lalu berikutnya, setelah itu, mulai sumber belajarnya juga sama. Apa yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik materi pokok, kegiatan pembelajaran yang dipilih, tatap muka, tatap daring, atau gabungan dua-duanya. Sesuaikan itu. Kalau ini sudah, Bapak Ibu mulai rancang. Saya memberikan, mohon izin, ya, silahkan dipakai monggo, nggak dipakai juga tidak apa-apa, hanya sharing, ya. Saya mencoba menerjemahkan RPP-nya itu dalam 1 lembar dengan model pembelajaran online penuh, tatap daring penuh. Yang kedua, blended learning, ya, berupa flight classroom dan blended learning. Untuk tatap muka, mohon maaf saya nggak memberikan contoh, karena apa? Nah kan sudah selama ini ada. Bapak Ibu sudah kagungan semua tentang model RPP tatap muka. Sudah clear di situ. 1, yang full online. Kata kunci dari sebuah perencanaan itu hanya tentang goal yang mau dicapai, cara mencapai, dan cara menilai. Ya, hanya 3. Goal yang mau dicapai, cara mencapai atau strateginya, cara menilai. Jadi 3 itu harus ada. Goalnya, KD itu mewakili goal. Tujuan mewakili goal. Ya. Cara itu adalah aktivitas pembelajaran atau model pembelajaran yang dipakai. Ya. Media termasuk cara. Tools. Penilaian adalah cara menilai, mengetahui goalnya tercapai. Maka unsur itu yang paling utama yang saya masukkan di model ini. Lalu di aktivitas pembelajaran blended itu kan ada pembelajaran daring. Yang Bapak Ibu pakai Zoom, pakai Google Classroom, silakan apapun yang dipilih.
Yang penting ada daring. Lalu ketika itu dilakukan, Bapak Ibu jangan lupa harus ada penugasan secara offline. Apa yang dikerjakan anak, jadi tidak setiap minggu anak berada di depan komputer, tatap muka dengan Bapak Ibu. Bisa 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Karena seminggu berikutnya anak mengerjakan sesuatu, penugasan. Tadi Pak Kepala LPMP menyebut itu, mengingatkan itu. Jadi bukan soal kemudian kita memindahkan pembelajaran di kelas itu di daring, bukan itu. Lalu berikutnya ada asistensi secara daring. Dia tanya, dia telepon, itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi mohon maaf, yang disebut pembelajaran daring itu bukan Bapak Ibu di depan Zoom, interaksi dengan anak, selesai-selesai, bukan itu. Pembelajaran daring itu lebih luas daripada itu, tapi ada aktivitas-aktivitas yang lain yang itu merupakan satu rangkaian ya aktivitas pembelajaran secara daring. Lalu di masing-masing kegiatan ini ada media sumber belajar yang berbeda. Silahkan dimasukkan. Yang terakhir, aspek penilaian dan alat penilaian. Saya pikir ini sama. Silahkan apa yang mau dipakai untuk mengevaluasinya. Contoh yang kedua, blended learning. Blended learning, kata kuncinya terdiri dari 3 aktivitas utama. 1, tatap muka, face to face, pembelajaran di kelas. Karena blended learning baru bisa dilakukan ketika nanti Bapak Ibu sudah dalam situasi normal. Yang kedua, blended learning memuat aktivitas kelompok secara daring, kegiatan berjejaring, aktivitas berkelompok secara daring. Yang ketiga, kegiatan mandiri. Lalu tinggal Bapak Ibu merancang untuk KD tertentu, tujuan pembelajarannya apa, lalu kegiatan tatap mukanya apa, kegiatan kelompok daringnya apa, kegiatan mandirinya apa. Mohon maaf, kemarin saya sempat membaca satu contoh, lalu sama, dia menulis kegiatan blended tapi ditulis kegiatan pengantar, inti, penutup. Lah kalau ini kan konvensional, face to face. Padahal blended itu minimal harus ada 3 kegiatan utama. Tatap muka, berjejaring, mandiri. Ya. Ini yang menurut saya perlu untuk diingatkan untuk kita semua, sehingga kita betul-betul bukan sekedar memindahkan pembelajaran di kelas ke arah pembelajaran maya, tapi konsep filosofi dari pembelajaran blended itu yang kita terapkan. Yang terakhir adalah flip classroom. Flip classroom itu kan kelas dibalik. Artinya, sekarang yang kegiatan di kelas itu dilakukan di luar kelas atau di rumah. Kegiatan di rumah, di luar kelas, dilakukan di kelas. Ya, kegiatan 2 kata kunci itu. Maka aktivitas terbesar di luar kelas, 2:1. 2 di luar kelas, 1 di kelas. Syaratnya anak harus aktif. Anak harus mandiri. Anak harus tanggung jawab gitu. Ya, sehingga tinggal Bapak Ibu merancangnya. Bagaimana yudagoginya? Bapak Ibu merancang kegiatan apa ya anak yang di luar kelas dulu nanti awal. Oh, cari sumber belajar, cari materi, membuat catatan ini, meringkas. Nanti yang nggak bisa ketika di kelas baru ditanyakan. Bapak Ibu jelaskan yang tadi dia tidak pahami. Kemudian Bapak Ibu lakukan penguatan dan sebagainya. Lalu setelah itu Bapak Ibu merancang kegiatan di luar kelas lagi untuk memperdalam, mengembangkan, mengevaluasi, mengkreasi sesuatu yang baru dan sebagainya. Sehingga flip classroom kegiatan berbanding 2:1. 1 di kelas, 2 di luar kelas. Sehingga ke depan, saya kemarin diskusi dengan Pak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, beliau menyeletuk begini, Pak Marsadi, kalau seperti ini nanti, jangan-jangan pada saat masa normal, itu anak nggak perlu masuk seminggu ya Pak ya? Ya bisa jadi Pak. Anak nanti cukup masuk 3 hari, 4 hari. Yang di luar itu, 2 hari itu, bukan anak tidak masuk. Hanya tidak masuk, tapi bukan tidak belajar. Anak belajar di rumah, lalu di situ sekolah tetap melakukan proses pembelajaran. Itu barangkali nanti menjadi wajah baru pendidikan kita di era normal. Prinsipnya adalah hari ini Tuhan Allah memberikan
ujian untuk kita. Ujian untuk kita berhasil tidak menyelesaikan ujian ini. Kalau kita berhasil, kita akan naik kelas. Apa? Kita akan melakukan transformasi pendidikan menjadi pendidikan di era baru, sekolah di era baru, yang saya sebut dengan istilah smart school. 3 kata kunci di smart school. 1, digitalisasi. Sekolah harus mengadopsi digital, memanfaatkan elemen digital untuk berbagai layanan. Ketika digital, nilai-nilai kemanusiaan harus tetap ditumbuhkan, karena esensi kehidupan manusia adalah memanusiakan manusia. Maka yang kedua dalam smart school adalah humanisasi. Dan yang terakhir, akan ada pola hidup yang baru. Akan pentingnya kesehatan yang baru dan pentingnya menjaga hubungan manusia dengan alam. Maka ke depan di era smart school, yang ketiga adalah naturalisasi. Jadi digitalisasi, humanisasi, dan naturalisasi akan menjadi wajah baru sekolah kita di era normal nanti, yang itu kita petik berdasar pengalaman baik saat kita new normal dan normal pada masa yang lalu. Saya kira itu, Bu Hina, yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu.